Halo guys, gua Renati dari Proses Media dan selamat datang di Race Review Monza. Gua akan mereview kembali apa saja yang terjadi pada free practice, qualifier, dan race di GP Monza minggu lalu. Kita mulai dari free practice. Ya, Monza akhirnya menunjukkan kembali layout terbarunya dia pada sesi free practice, yaitu melebarkan sedikit di turn 1 sehingga para pembalap bisa melakukan overtake. Dan mereka sedikit mengambil escape route yang berada di turn 1 tersebut untuk mengambil lingkaran luar. Jadi ketika di turn 1 itu mereka sedikit mengambil sisi luar sehingga tidak terlalu patah seperti pada biasanya, sehingga pembalap bisa melakukan overtake yang lebih liar di sana. Dan di sini pula Franco Colapinto akhirnya melakukan debutnya untuk yang pertama kalinya di mobil F1 setelah dia menggantikan posisi dari Logan Sargent yang digantikan setelah GP Zandvoort kemarin. Ya, untuk pembalap Formula 2 yang naik kelas di pertengahan musim tidak terlalu buruk. Jadi mungkin memang belum panas atau memang belum mengenal sekali mobil-mobil F1 sekarang. Jadi kita masih menunggu apakah akan terjadi kejutan di race nanti. Kita masuk ke qualifying. Oscar hampir saja terkena penalti setelah insidennya dia hampir sekali menabrak Max Verstappen di pit lane ketika qualifying baru saja dimulai, dan beruntung Max Verstappen dan Oscar Piastri tidak bersentuhan sama sekali sehingga mobil mereka safe dan mereka bisa melanjutkan qualifier. Lalu 5 terbawah di Q1 ada Yuki Tsunoda di posisi 16, lalu ada Lance Stroll, lalu Colapinto yang memulai debut di qualifier satunya sedikit buruk karena bannya sedikit menyentuh ban belakang sebelah kiri menyentuh gravel dan mengakibatkan hot lap-nya dia sedikit tercecer hingga tidak dapat masuk ke Q2. Sepertinya kalau sepenglihatan gua, jika tidak ada insiden itu mungkin saja Colapinto berhasil masuk ke Q2 sepertinya. Tapi saya memang everything F1 tidak ada second chance sehingga Colapinto harus masuk hanya berada di posisi 18. Lalu disusul oleh duo Sauber, Bottas dan Zhou yang seperti biasa berada di posisi terbawah. Seperti biasa, tidak pernah shocking. Lalu di Q2, Alex Albon berhasil berada di posisi 8 di Q2 dan berhasil lolos ke Q3 setelah berada di posisi 8 dan dengan mobil Williams yang mungkin tidak terlalu bagus tapi berada di posisi 8 sedikit menyatakan bahwa memang bukan masalah mobil tetapi memang pembalap. Dan dari sini pun hampir terlihat bahwa pemecatan Logan Sargent pun terdengar sangat worth it, karena ini bukan masalah mobil, melainkan ini purely masalah pembalap. Dan Alex Albon membuktikan dengan mobil Williams berhasil finish di P8. Lalu kita kembali ke Q3, Lando Norris berhasil mendapatkan pole position-nya untuk yang ke mungkin tidak banyak cuman kembali mendapatkan pole position seperti race sebelumnya di Zandvoort. Lando Norris kembali mendapatkan pole position kembali di Monza, disusul oleh teman seperjuangannya Oscar Piastri. Lalu sayang sekali ya, Max Verstappen hanya berhasil finish di posisi 7 setelah sempat tergelincir di turn terakhir ya. Memang sedikit di turn terakhir itu memang sangat tricky, yaitu ketika mobil yang sangat kencang di lurusan harus berhenti sangat keras, dan ketika mereka melakukan belokan mereka sedikit harus melakukan kontrol throttle yang sangat baik. Bahkan Max Verstappen pun membuktikan bahwa pembalap sekelas veteran pun mungkin saja bisa gagal di turn terakhir ini yang memang sangat tricky, sangat sulit untuk dilakukan. Lalu kita kembali ke race. Di race pembuka seperti biasa, Lando Norris yang mendapatkan pole position harus kehilangan kembali pole positionnya dan harus turun 2 posisi setelah dibalap oleh Oscar Piastri dan Charles Leclerc. Entah
apakah ini sebuah kesalahan strategi atau tidak, tetapi dari pengakuan Zaldron pun mengatakan bahwa dua McLaren ini dibiarkan untuk melakukan race yang sangat ketat, terserah mereka melakukan apa. Mereka tidak bisa menentukan posisi siapa yang prioritas dan lain-lain. Jadi mereka dibiarkan untuk fight saja. Sedangkan dari strategi ini membuahkan sebuah petaka untuk Lando Norris ketika dia sedang melakukan fight dengan Oscar Piastri. Charles Leclerc berhasil mengambil kesempatan itu dan membalap dia, sehingga Lando Norris harus turun ke posisi ketiga, disusul oleh Charles Leclerc yang naik ke posisi 2. Lalu Lando Norris akhirnya melakukan reaksi untuk atas overtake dari Charles Leclerc di lap 1 dengan melakukan undercut di pit stop pertamanya, dan tujuannya sedikit berhasil, dia berhasil membalap posisi Charles Leclerc ketika Charles Leclerc masuk ke pit lane, walaupun dengan sedikit insiden ketika Lando Norris ingin masuk dan sepertinya ingin mengganggu, tidak ingin membiarkan lawan tahu bahwa mereka akan melakukan undercut. Jadi Lando Norris melakukan confirm pit stop benar-benar di turn terakhir, dan ketika dia masuk mungkin sedikit lockup dan hampir saja menabrak pit lane limiter yang hanya tanda pit lane limiter saja, dan nyaris terkena crash di pit lane. Beruntung masih bisa di save dan melakukan pit stop seperti biasanya, senormal-normalnya. McLaren yang menggunakan two pit stop, 2 kali pit stop pun melakukan hal yang sangat fatal di pit stop yang keduanya, yaitu mereka melakukan slow pit stop yang mengakibatkan Lando Norris dan Oscar Piastri harus turun dan dibalap oleh duo Ferrari, yaitu Charles Leclerc dan Carlos Sainz. Sedangkan Ferrari, to be honest, ini sedikit mixed feeling untuk strateginya. Satu, Charles Leclerc berhasil menggunakan strategi ini dengan sangat baik sehingga dapat memimpin race sepanjang race ketika mereka hanya menggunakan satu kali pit stop strategi. Dan Charles Leclerc berhasil menggunakan strategi ini dengan sangat perfect sehingga dia mempertahankan posisi satu ini sangat lama. Sedangkan Carlos Sainz yang menggunakan satu pit stop strategi ini berakhir kurang bagus ketika akhirnya dibalap oleh duo McLaren yang menggunakan fresh tire yang gripnya sangat bagus, sedangkan Ferrari yang menggunakan tire yang sangat lama sehingga gripnya mungkin sangat berkurang. Hasilnya dia harus turun ke posisi yang mengakibatkan dia finish di posisi keempat. Sedangkan Charles Leclerc sukses mempertahankan sampai garis finish dan berhasil berada di posisi 1 dan finish menjadi juara GP Monza 2024. Final review gua untuk GP Monza, mungkin kita bisa belajar banyak hal dari sini, seperti call William untuk memecat Logan Sargent sepertinya terbukti benar, karena Franco Colapinto yang start dari posisi 18 sukses finish di posisi 12 walaupun tidak mendapatkan poin, tetapi hasil tersebut sangat baik, apalagi dia berada menggunakan mobil William yang mungkin sedang lagi kencang-kencangnya. Sedangkan Alex Albon pun berhasil mendapatkan poin di posisi 8 yang gue merasa kalau memang ini adalah semua ini seperti Logan Sargent, drama Logan Sargent pun mengatakan bahwa ini bukan masalah mobil, melainkan ini memang skill issue. Dan Alex Albon pun akhirnya membuktikan bahwa everything is not about the car, is everything about skill. Lalu hal yang mungkin orang-orang mungkin tidak mengira, enggak sih? Kalau gue sih ngira sih bakal ada yang terkena race ban, dan kali ini memang terbukti Kevin Magnussen akhirnya terkena race ban satu balapan dan akan kehilangan posisinya nanti di GP Baku yang posisinya sampai sekarang masih belum diinfokan siapa yang akan menggantikannya.
dia hampir menabrak Pierre Gasly dan harus membuat Pierre Gasly melebar kemana-mana, dan ya well deserved penalti ya guys, nggak bisa dipungkiri kalau itu memang well deserved penalti. Lalu kita bisa melihat bahwa runtuhnya dominasi dari Red Bull sendiri pun sedikit, ya harusnya ini bisa menjadi wake up call, karena dengan posisi Red Bull yang sedang menjadi petahana pun ini hanya tinggal menyisakan kurang dari 20 poin dari peringkat 2 McLaren, yang mengakibatkan mungkin saja di race Baku nanti posisinya bisa tergusur dan McLaren akhirnya untuk pertama kalinya men-take lead posisi 1 dari Red Bull sendiri. So something happen dan Red Bull harus cepat berbenah dan harus melakukan sesuatu yang baru dan do something, really do something. Karena pickup juga pakai chassis lu ya, jadi do something. Lalu McLaren juga yang kembali menjadi sorotan setelah melakukan strategi badu juga sih, karena purely ini karena mekanik, karena bisa-bisanya dua pembalap mereka terkena slow speed stop. Like how? Dua-duanya. I mean, terakhir gua cek namanya sih McLaren bukan Sauber. Jadi gua nggak tahu ini kenapa bisa slow pit stop dua-duanya nih. And Ferrari akhirnya bisa, fans Ferrari pun akhirnya bisa bermimpi nyenyak sekali di GP Monza kemarin, ketika para fans akhirnya bisa melihat Charles Leclerc akhirnya menjadi juara 2 kali di Monza, dan Ferrari kembali menjadi juaranya kembali setelah mungkin sudah agak lama ya, sudah lama sekali mereka tidak mendapatkan juara di Monza. Dan apalagi dari Charles Leclerc yang akhirnya berhasil mendapatkan 2 times race winner di tahun ini, dan congratulations to Charles Leclerc. Ya, segitu aja berarti dari gua untuk race review Monza kali ini. I hope you guys enjoy it, and I see you guys again in Baku. See you next time and peace.